Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa Daun Kumpai dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yose Maulana, tentunya di Daun Kumpai Dakwah Tanpa Batas. Alhamdulillah, pada sore menjelang berbuka ini kita sudah kedatangan seorang tamu agung bagi kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Heldy Yuriando At-Tibawani. Beliau ini berasal dari Desa Tibawan, ya. Beliau juga alumni dari Pondok Pesantren As-Shawah, yaitu yang berada di Ujung Batu. Alhamdulillah, sore menjelang berbuka ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, ya. Hadirin pemirsa Daun Kumpai dimanapun Anda berada, mungkin Ustaz ini menunggu sejenak menjelang waktu berbuka puasa. Kira-kira ini kesekian kalinya apa yang mesti kita bahas nih Ustaz menjelang menunggu beduk berbuka puasa ini Ustaz? Ya, insyaallah tema kita pada sore yang berbahagia ini akan kita bahas tentang orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Masya Allah. Ya, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi, bahwa kita akan membahas orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, ya Ustaz. Ya, kepada Ustaz, tafadhol, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan fi sahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat Kumpai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita hadir kami di sini menyapa sahabat Kumpai dimanapun berada untuk sejenak kita menunggu menjelang berbuka puasa ini. Ada kala baiknya kita mungkin bisa disebutkan mencari ilmu atau memantapkan ilmu kita kembali dengan yang kita taja pada sore ini, yaitu yang dirilis oleh Daun Kumpai. Oleh karena itu, pada sore menjelang berbuka ini yang akan kita bahas yaitu orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Ada beberapa ciri orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti. Pada suatu ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Ini hadis yang diceritakan oleh sahabat Nabi Jabir radhiyallahu an, dan hadisnya dari Huzaimah yang disanadkan oleh dalam Sunan Tirmizi yang disahkan oleh Albani. Hadis ini baik sekali kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar apa yang kita persembahkan untuk Allah di dunia ini tidak rusak, tidak sia-sia di hari kiamat nanti. Oleh karena itu mesti kita tahu ketika kita berada di dalam kehidupan dunia ini. Kalau sudah mati nanti kita baru tahu tidak ada gunanya lagi. Ini semacam syarat lah. Syarat agar kita tidak bangkrut di hari kiamat nanti. Kalaulah bahasa bangkrut itu dinyatakan oleh Rasulullah, bertanya Rasulullah kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahu tidak kalian orang-orang yang bangkrut di hari kiamat itu? Berbagai pendapat oleh para sahabat. Sahabat yang satu menyatakan orang yang bangkrut itu tak punya anak, ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu hartanya habis, ya Rasulullah. Banyak definisi bangkrut perkataan kita di dunia ini sekarang ini. Lantas Rasulullah tersenyum. Yang dimaksud orang-orang yang bangkrut di hari kiamat itu, kata Rasulullah, bukan itu. Tetapi orang yang bangkrut di hari kiamat kelak, kata Rasulullah, orang itu datang di hadapan Allah di sebelah sisi. Suatu sisi dia datang membawa kebaikan, di suatu sisi dia membawa kejahatannya.
Ada dua yang ia bawa. Dia datang dengan sebelah kanannya, suatu sisi sebelah kanannya, dia datang dengan kemaslahatannya. Apa? Solat 5 waktunya tak pernah tinggal. Rawatibnya, solat sunnahnya, tahajud 2 tak pernah ia tinggalkan. Puasa Ramadannya, puasa sunnahnya, Senin Kamis, Yaumil Bidnya tak pernah ia tinggalkan. Sedekahnya, impak, wakafnya, zakatnya tak pernah ia tinggalkan. Di suatu sisi yang baik. Di suatu yang jelek, dia datang juga menghadap Allah. Dengan membawa, dia pernah memfitnah orang, pernah mencaci maki orang, pernah memakan harta orang secara zalim. Dua sisi yang ia bawa. Inilah orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Tetapi ada pembahasan yang sengit dari Rasulullah SAW. Bagaimana orang yang datang dua membawa sisi ini, kata Rasulullah, ini orang yang bangkrut. Ketika ia datang menunjukkan di hadapan Allah, ya Allah, ini seluruh amalan solat parduku, ya Allah, solat sunnahku, solat sunat rawatibku, tahajud, duha, aku persembahkan kepada Engkau, ya Allah. Namun sedang sahabat kumpai yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Allah memberikan nilai pahala dari solat fardu dan sunnahnya, datang dari belakang orang menuntut keadilan. Apa yang ia tuntut? Ya Allah, memang si fulan itu solat fardunya tak pernah tinggal, solat tahajudnya, duanya, sunnah rawatibnya oke di dunia, ya Allah, tetapi dia pernah mencaci makiku, ya Allah, ketika di dunia. Kata orang yang datang dari belakang kita. Betul, kata Allah, betul, kita jawab. Lantas apa yang terjadi? Gara-gara kita pernah mencaci maki orang ketika di dunia, sakit hati orang itu kita buat oleh bibir kita. Apa yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Bukan nilai pahala yang Allah berikan, tetapi apa kata Allah? Berikan seluruh pahala solat fardu dan solat sunnahmu kepada orang yang pernah engkau caci maki di dunia kelak. Hilang, bangkrut satu pahala solat wajib dan solat sunnah kita. Gara-gara belum sempat kita meminta maaf dan dimaafkan oleh orang yang pernah kita caci maki ketika di dunia. Satu, bangkrut kita. Masya Allah. Yang kedua, datang lagi kita di hadapan Allah, ya Allah, ini aku persembahkan kepada Engkau, ya Allah, pahala amal dari puasa Ramadanku, ya Allah, puasa sunnahku, puasa Yaumil Bid, Senin Kamis, aku persembahkan kepada Engkau, ya Allah, untuk dinilai. Oke, kata Allah. Tapi sebelum Allah nilai pahala Ramadan dan puasa sunnah kita, datang lagi dari belakang kita seseorang menuntut keadilan. Apa keadilannya? Ya Allah, memang si fulan itu amal puasa Ramadannya full ketika di dunia. Puasa Ramadannya, sunnahnya oke ketika di dunia, ya Allah. Tapi dia pernah memfitnahku, ya Allah. Berbulan-bulan aku tak bisa keluar rumah, malu, ya Allah, gara-gara fitnah bibirnya, ya Allah. Tercoreng muka aku dibuatnya, ya Allah. Dulu saya tak bisa menuntut keadilan, ya Allah, di dunia. Sekarang aku meminta keadilan-Mu, ya Allah. Betul, kata Allah. Betul, kita jawab. Di sana tidak ada lagi bohong-membohong. Jujur semuanya. Oleh karena itu, gara-gara kita memfitnah orang di dunia, tak sempat meminta maaf dan mereka memaafkan kita, maka pahala Ramadan kita yang pernah kita buat ketika di dunia, puasa-puasa sunnah kita, diberikan kepada orang yang pernah kita memfitnahnya ketika dunia. Habis dua yang kita bangkrutkan. Nauzubillah min zalik, Ustaz, ya. Artinya percuma kita sholat 5 waktu, kemudian puasa dan ibadah yang lain, dan akhirnya kita bangkrut di akhirat. Di akhirat. Tapi mungkin ada pertanyaan, Ustaz, dari pembahasan tadi itu. Juga mungkin saudara-saudara, sahabat dan kumpai dimanapun berada juga bertanya nih, Ustaz, ya. Jadi bagaimana supaya kita menjadi orang yang tidak bangkrut nantinya di akhirat, Ustaz? Nah, tadi kan Ustaz menyampaikan orang yang amal ibadahnya nanti diberikan ke orang lain ketika di akhirat. Tapi bagaimana supaya amal ibadah kita ini tidak diberikan kepada orang lain di akhirat kelak nanti, Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Oke. Itu tentunya pertanyaan yang sangat bagus bagi kita semua. Kalau bahasa detail kita menjawab, berarti kebalikannya. Kalau memang tak mau kita amal ibadah, puasa kita, solat kita diberikan kepada orang lain, ya berhati-hatilah dengan mulut kita. Yang pertama nih, konsepnya mulut solat akan rusak apabila bermasalah antara kita. Apalagi sebelum Ramadan ini. Atau kita telah memasuki Ramadan hari ini. Siapa yang pernah kita caci maki? Siapa yang pernah kita fitnah? Agar solat fardu kita,
puasa Ramadan kita tak diberikan kepada orang lain, maka harus kita perbaiki. Pernah nggak kita sebelum Ramadan ini rasanya memfitnah orang, mencaci maki orang, datangi minta maaf kembali. Berarti kebalikannya. Sebelum kita akhiri ini semua, yang terakhir, orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dari tepisan sahabat tadi, yang terakhir, kita datang dari kiamat nanti menghadap Allah, ya Allah, ini aku persembahkan kepada Engkau amal zakatku ya Allah, amal infakku ya Allah, wakafku ya Allah, sedekahku ya Allah. Tolong dinilai ya Allah. Tolong dinilai. Sebelum Allah nilai pahala berikan kepada kita, datang lagi dari belakang. Di sisi belakang kita menuntut. Ya Allah, saya menuntut keadilan ya Allah. Saya menuntut memang sebulan sedekahnya oke ketika di dunia. Zakatnya mantap. Wakaf, bahkan wakaf ada yang diwakafkannya, zakatnya terus berjalan setiap tahunnya. Tetapi di dalam dia memberikan itu semua, dia pernah memakan harta orang secara zalim ya Allah. Mungkin harta anak yatim yang pernah dibawa ke rumah tangga makan dengan anak istrinya, atau uang yayasan, atau apalagi yang namanya yang pernah ia makan secara zalim harta orang. Ada yang menuntut dari belakang. Jadi oleh karena itu betul kata Allah, betul. Makanya dengan pahala kita bersedekah ketika di dunia, berikan kepada orang yang pernah kita zalimi harta, yang pernah kita makan harta ketika di dunia. Habis. 3 amalan yang terhebat di dunia ini, bangkrut kita. Habis sudah diberikan kepada orang menuntut kita. Lanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau amal pahala kita sudah habis, kata Rasul, sudah habis, yang di belakang masih banyak antri menuntut kita. Masih banyak antri, sahabat kumpai yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mesti kita berikan lagi, kata Rasul? Pahala sudah habis. Tinggal dosa di tubuh kita ini. Apa yang terjadi, kata Rasulullah? Saking bangkrutnya orang yang demikian, dosa-dosa orang yang menuntut kita letakkan di pundak kita. Pahala tidak bisa diberikan kepada yang menuntut kita lagi. Iya. Masih banyak yang pernah kita fitnah rupanya. Masih banyak orang yang kita caci maki. Masih banyak harta orang yang kita makan secara zalim. Tidak ada pahala kita yang kita berikan kepada mereka lagi. Namun ternyata dosa mereka dilimpahkan kepada kita. Na'udzubillah. Sahabat kumpai yang dimuliakan oleh Allah, bangkrut sudah kita. Oleh karena itu, inilah beberapa sisi yang perlu kita perhatikan. Beribadah oke, tapi mulut kita jaga. Beribadah oke, tapi hak orang jangan dimakan. Itu keterangan. Masya Allah. Na'udzubillah ya, supaya kita semua terhindar dari kategori orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak nanti. Tentunya yang pertama, kita menjaga lisan kita supaya lidah ini tidak menyakiti hati orang lain. Sekali orang tercoreng, maka selamanya tidak akan hilang. Tentunya lebih kepada bagaimana supaya ibadah kita, ya, amal ibadah kita selama dunia ini diterima oleh Allah, kemudian tidak diambil oleh orang lain nanti di akhirat kelak. Bahkan ketika sudah habis semua amal ibadah kita, pahalanya, ya, kita yang pikul itu dosa orang-orang yang antri di belakang yang kita. Begitu, ya? Iya, betul. Masya Allah, ya, luar biasa. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang tidak bangkrut dunia. Amin, dan juga tidak bangkrut di akhirat. Karena kalau bangkrut di dunia dan tidak bangkrut di akhirat mungkin lebih mulia, Ustaz. Tapi lebih mulia tidak bangkrut dunia dan tidak bangkrut di akhirat. Tapi lebih hina orang yang bangkrut di dunia dan bangkrut di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Hadirin sahabat kumpai dimanapun Anda berada, kali ini inilah pembahasan kita yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Yang pertama sekali yang akan dijaga adalah lisan kita. Karena lisan bisa menyakiti hati siapapun. Kalau hati sudah sakit, maka tidak akan ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan akan dikembalikan nanti di akhirat kelak. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon Ustaz untuk terakhir berikan closing statement untuk para pemirsa, sahabat dan kumpai dimanapun berada pada saat ini, Ustaz. Oke, sahabat kumpai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan. Yang dua sisi tadi jelas berasal dari mulut. Dan yang ketiga pun dari mulut. Bukankah memakan harta itu mulut juga? Oleh karena itu di Ramadan ini, mesti juga kita puasakan lisan kita. Dari hal-hal yang merusak amal ibadah puasa kita. Tentunya lisan, makanya
dikatakan menjaga lisan puasa menahan termasuk lisan yang dijaga. Tidak hanya makan dan minum saja, tetapi mengatakan buruk orang, mencaci maki, memfitnah harus dijaga. Itu saja mungkin kata penutup closing kita, jaga lisan agar puasa kita baik sampai akhir nanti, hari ini penuh sampai ke menjemput kemenangan di Idul Fitri nanti. Terima kasih, itu mungkin kata closing dari kami pada sore ini. Terima kasih. Oke, baik, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita diampunkan oleh Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang merugi. Dan tentunya di akhirat kelak nanti, semoga pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, sahabat, saudara-saudara, Daun Kumpai, dakwah tanpa batas dimanapun Anda berada. Menjelang waktu berbuka ini, semoga puasa kita hari ini menjadi puasa yang berkah. Tentunya menjadi puasa yang selalu menjaga lisan, dan bukan hanya menjaga makan dan minum, dan tetap menjaga lisan kita. Demikianlah pertemuan kita pada sore kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita di sini dan juga bagi para pemirsa yang mendengarkan di rumah. Kami dari Daun Kumpai mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa, dan pada akhirnya kami tutup acara kegiatan pada sore menjelang berbuka ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.